Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, musim kemarau telah tiba. Belum musim hujan, sudah kemarau lagi. Di dalam musim seperti ini, waspada teman-teman untuk menjaga ternak entok kita agar tetap sehat. Saya hanya bisa mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, entok kita tetap sehat dan semakin berkembang. Teman-teman, hal yang paling ditakuti oleh peternak entok di musim kemarau adalah penyakit. Daya tahan tubuh entok yang lemah dihadapkan dengan kondisi siang yang sangat panas dan malam yang sangat dingin, pastinya rentan terkena penyakit. Bila membahas penyakit, ada beberapa resiko serangan penyakit yang harus diketahui oleh para peternak entok, khususnya peternak entok pemula. Dengan memahami resiko ini, dapat meminimalisir penularan penyakit ternak entok kita. Pemberian batas kandang agar entok tetangga tidak singgah di kandang kita, salah satu bentuk tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar ternak entok kita tetap sehat. Karena interaksi antar unggas dari luar kandang harus dihindari. Hal ini yang sering dialami oleh para peternak entok ataupun ayam, yang penting unggas ya. Interaksi antar unggas ini harus untuk dihindari karena rentan penularan unggas dari interaksi antar unggas. Penyakit bila sudah masuk dan menyerang ke kandang ternak entok kita pasti akan menjadi masalah kematian atau pertumbuhannya terhambat. Beberapa entok yang sudah terindikasi terkena penyakit, pilek misalnya, atau bahkan mata biru, ketika kita telat untuk mengobatinya dan berhasil sembuh, maka bisa dipastikan pertumbuhan entok tersebut akan terhambat. Ada beberapa resiko serangan penyakit yang harus diketahui oleh para peternak. Dengan mengetahui resiko ini, dapat meminimalisir penularan penyakit ternak entok kita. Berbagai macam penyakit dapat menghambat masa pertumbuhan ternak entok kita. Entok yang terkena penyakit akan sulit untuk tumbuh dengan baik, sulit untuk berkembang, apalagi sulit untuk gemuk. Itu sudah pasti. Karena apa? Gangguan pertumbuhan ini akan mempersulit entok untuk menghasilkan telur yang berkualitas bagi entok yang indukan. Untuk entok yang masih anakan, pertumbuhannya tetap akan terhambat. Ketika sudah terkena penyakit, pilek misalnya, atau terindikasi tetelo, atau terindikasi mata biru, entok akan kehilangan nafsu makannya dan berat badannya. Fatalnya, entok lambat laun akan mati. Entok yang sudah terjangkit penyakit cenderung akan menularkan bakteri dan virus dengan cepat ke entok kita yang lain, khususnya yang ada dalam satu kandang. Sehingga satu kandang tertular penyakit yang sama. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka penularan penyakit akan memperburuk kondisi entok kita dan dipastikan kita sebagai peternak akan rugi waktu, rugi biaya. Teman-teman, untuk memproteksi semua kekhawatiran kita, perlu adanya asupan makan yang berprotein tinggi guna meningkatkan imun tubuh ternak entok kita semakin bagus, salah satunya melalui protein hewani. Karena protein hewani merupakan jenis protein yang memang sangat dibutuhkan baik untuk unggas maupun untuk kesehatan tubuh manusia. Ketika kita sering makan daging ayam atau daging entok misalnya, atau daging sapi, daging kambing, maka imun tubuh kita akan meningkat. Begitupun dengan ternak unggas ya, khususnya entok ataupun bebek. Tetapi di dalam video ini kita membahas terkait dengan entok. Protein hewani adalah jenis protein yang berasal dari hewan. Namanya juga protein hewani, pasti berasal dari hewan. Seperti keong misalnya, atau cacing, atau maggot,
atau serangga-serangga yang lain. Semua protein hewani sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh semua unggas, terlebih entok. Tinggal kita sebagai peternak harus jeli hewan apa yang mudah didapat tanpa mengenal musim, baik musim penghujan maupun musim kemarau. Keong, musim penghujan dan masa tanam padi di sawah sangat melimpah teman-teman. Bahkan satu petak bisa menghasilkan keong 2-3 ember kecil. Tetapi itu hanya di musim penghujan dan musim tanam padi. Bila musim kemarau tiba, entah kemana keong-keong yang ada di sawah. Cacing tanah misalnya, musim kemarau agak sulit mencarinya. Tetapi ketika musim hujan, banyak. Terlebih di bawah pohon pisang ya. Itu sangat banyak kalau musim penghujan. Ketika kita akan memberikan ternak entok kita serangga ya, susah pula nyarinya. Karena serangga ini tidak berkumpul dalam satu titik, tetapi nyebar kemana-mana. Jadi kita harus menangkap satu persatu. Itu akan menyusahkan kita semua. Maggot dapat dibudidaya dan mampu memproduksi tanpa batas, tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal musim seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh peternak senior ini teman-teman. Bertahun-tahun menggunakan maggot sebagai pakan utama ternaknya, baik entok dan ayam. Intinya unggas. Semua ternak entok dan ternak ayamnya full diberi pakan maggot. Dengan mengandalkan 7 biopon yang dibuatnya, mampu mensuplai pakan ternaknya berkesinambungan. Karena penting teman-teman, pakan yang berkesinambungan sangat penting bagi peternak untuk memperlancar produksi maupun pertumbuhan ternaknya. Bila ternak pakannya ini terhambat atau terputus ya, ini akan sangat lama ketika kita ingin melanjutkan pakan yang baru. Butuh proses yang sangat panjang untuk mengadaptasikan ternak entok kita ke pakan kita yang baru. Tetapi bila kita pakannya bisa berkesinambungan dan tidak putus, ini akan memperlancar produksi dan pertumbuhan ternak entok kita. Dengan bentuk kandang yang sangat sederhana, diumbar untuk yang dewasa dan tanpa lampu untuk yang baru menetas. Dengan bentuk kandang yang tidak begitu rapat, Mbah Ngatimin tidak khawatir ternak entoknya kedinginan dan terserang penyakit. Selain itu teman-teman, produktivitas indukannya sangat bagus, mampu bertelur di atas 15 butir dan fertil. Ini impian semua peternak. Kalau yang indukan itu bisa produksinya lancar dan fertil, bertelurnya juga banyak. Semua peternak pasti menginginkan hal itu ya. Karena ketika kita mempunyai entok yang indukan dan bertelurnya banyak dan banyak yang menetas, bentuk dari semua cara yang kita lakukan dalam berternak bisa dikatakan berhasil. Dengan pakan limbah pasar yang organik, Mbah Ngatimin yang beliau cari setiap hari menjadikan maggot-maggot budidayanya sebagai pakan entok yang berkualitas tinggi. Karena full protein ya. Bisa dilihat teman-teman, anakan entok di bawah umur 6 hari usianya ya terlihat sangat sehat. Entok yang berumur 2,5 bulan ini besar-besar dan sangat panjang. Semua ini superan ya, bukan jumbo, bukan rambon. Melihat entok-entok dan ayam-ayamnya Mbah Ngatimin dengan pertumbuhannya yang sangat pesat dan sangat sehat, maggot bisa dikatakan pakan alternatif terbaik unggas saat ini. Tanpa mendapatkan manfaat dari beternak maggot, mustahil Mbah Ngatimin bertahan lebih dari 6 tahun sampai saat ini. Jadi, hal yang dapat kita ambil dari video ini adalah banyak cara meningkatkan imun tubuh ternak entok kita biar lebih baik daripada pakan pabrikan maupun
pakan yang terbuat kemasan. Karena banyak pakan-pakan yang dijual bebas di pasaran, di samping harganya mahal, tetapi pertumbuhan ternak endog kita, tulangannya ini akan terganggu. Mungkin pertumbuhan dagingnya sangat bagus, pertumbuhan produktivitas telurnya sangat banyak, tetapi bila dianakan full dengan pakan pabrikan, ini yang terserang ya, bukan yang terserang, ini yang menjadi dampak negatifnya adalah tulangannya. Jadi pakan alternatif sangat bagus, sangat penting ya untuk kita berikan ke ternak endog kita. Pakan alternatif yang hewani, baik keong maupun cacing maupun maggot, monggo silahkan. Ini sudah ada yang mempraktekkan. Mbah Ngadimin lebih dari 20 tahun sudah berternak endog, dan 6 tahun terakhir ini sudah berhasil menjadikan maggot sebagai pakan alternatif yang sangat berkualitas guna meningkatkan pertumbuhan dan produksi ternak endog. Sekali lagi saya ulang bahwa cara kita untuk meningkatkan imun tubuh ternak endog kita lebih baik bisa menggunakan pakan pabrikan maupun yang alami. Bila menggunakan pabrikan ya obat-obatan ya, vaksin misalnya. Kalau alami ya maggot salah satunya. Semoga ternak endog kita tetap sehat teman-teman, dan tetap berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.